Alur cerita, Coiling Dragon. Chapter 81. Di bawah interogasi paksa brosnya, Linley sangat jujur dan mengungkapkan seluruh cerita di belakangnya dan Alice. Kisah ini membuat kedua playboy itu, Yale dan Reynolds, menghela napas takjub. Sejak menjadi pacar dan pacar Alice, meskipun dia terpisah darinya secara fisik selama masa sekolah, mereka membuat perjanjian untuk bertemu satu sama lain di akhir setiap bulan. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. 28 Desember, Linley dalam suasana hati yang sangat baik, karena dia akan bertemu dengan Alice lagi di Vanley City. Hei, Linley. Yo, David. Berjalan di sepanjang jalan di dalam Ernst Institute, Linley menyambut sejumlah wajah yang dikenalnya dengan ramah. Bos, Anda bahagia seperti ini, hanya karena Anda menyegel kesepakatan dengan Alice? Di bahu Linley, Bebe mengerutkan hidungnya. Dengan merendahkan, dia berkata, lihatlah seringai bodoh itu. Sebulan ini, kamu tersenyum seperti orang idiot. Di masa lalu, meskipun Linley tidak benar-benar dingin dan tanpa emosi, dia juga tidak ramah. Tapi bulan ini, Linley dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia sering tertawa dan tersenyum. Kamu pang kecil, apa yang kamu tahu? Linley memelototi Bebe, sebelum berjalan santai ke perpustakaan. Setelah membolak-balik 2 buku tentang sihir gaya angin, Linley memasuki bilik baca dan mulai membaca. Ruang baca itu sangat sunyi, dan di seluruh ruang baca, mungkin hanya ada 20 atau 30 orang yang terpisah satu sama lain. Linley memilih lokasi ke samping dan mulai membaca. Di perpustakaan Ernst Institute, Linley akan membaca hampir semua hal tentang sejarah, binatang buas, politik, sihir, tetapi sebagian besar waktunya masih dihabiskan untuk sihir angin. Setelah semua, Linley terutama mengandalkan sihir gaya bumi dan angin. Sihir gaya bumi miliknya memiliki Grand Magus Saint Level untuk pelatih pribadi dalam bentuk Doehring Coward, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk angin. Saat membaca, Linley terus belajar dan meningkatkan, dan dia sering mengangguk tanpa sadar. Di ruang baca, 2 jam berlalu dengan sangat cepat. Linley menutup buku di depannya. Kakek Doehring, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk memahami semua kedalaman sihir gaya angin, apalagi menyusun mantra baru saya sendiri. Saat melantunkan mantra sihir, biasanya seseorang harus memiliki bantuan mantra sihir untuk menstabilkan dan meluncurkan mantra. Secara umum, seseorang hanya akan melafalkan mantra seperti yang diajarkan, tanpa perlu memahaminya. Tetapi jika seseorang dapat memahami prinsip-prinsip di balik mantra atau mungkin bahkan memperbaiki kata-kata menjadi mantra, atau mungkin lebih lanjut memperbaiki penggunaan esensi spiritual, seseorang dapat memungkinkan kemanjuran dan kekuatan-kekuatan magis seseorang untuk mencapai ketinggian baru. Tentu saja. Apakah Anda pikir mantra begitu mudah dibuat? Suara Doehring Coward terdengar di benak Linley ini. Lupakan tentang menciptakan mereka untuk saat ini. Aku berharap setidaknya aku bisa melihat atau mempelajari mantra dari peringkat ke-7. Sayangnya, institut itu terlalu pelit. Mantra dari peringkat ke-7, ke-8, dan ke-9 dibatasi dan tidak terbuka untuk tontonan sama sekali. Linley agak tidak puas, tetapi dia juga tahu betul bahwa di balik Ernst Institute adalah Gereja Radian. Gereja Radian tidak mau menyebarkan mantra yang paling kuat kepada orang-orang dari negara lain. Linley beruntung. Berkat bimbingan kakek Doehring, setidaknya untuk sihir gaya bumi, dia tidak perlu khawatir. Membalik-balik buku lain tentang sihir angin, Linley terus membaca. Singkatnya, semua gaya sihir, termasuk sihir angin, memiliki kesamaan karena mantra mereka terbentuk dari Mageforce. Misalnya, Wind Blades, gaya angin kami, Chain of Wind Blades, tingkat yang lebih tinggi, atau bahkan Wild Dance of Wind Blades, yang lebih tinggi, hingga mantra tingkat ke-9, Void Extermination Technique, semua dianggap dalam satu rantai mantra. Tapi tentu saja, jika mantra, bila angin, dikembangkan dan maju ke arah yang berbeda, di jalur itu, pada akhirnya, itu akan berubah menjadi mantra, dimensi tepi. Itu mantra terlarang dongeng. Setelah membaca bagian ini yang memberikan rincian tentang mantra, Wind Blades, Linley menjadi tertarik. Buku ini ditulis dari sudut pandang sihir tingkat tertinggi, yang berusaha mengklasifikasikannya secara sistemik. Buku ini sangat berguna bagi seseorang yang memiliki pemahaman fundamental yang sempit, karena akan membantu mereka memperoleh pemahaman sihir yang lebih lengkap, menyeluruh, dan sistemik. Teknik mengambang sebenarnya adalah teknik yang sangat sederhana, tetapi menggunakannya tidaklah sederhana.
Itu karena teknik ini memiliki penekanan kuat pada afinitas unsur seseorang untuk esensi angin. Semakin tinggi afinitas, semakin mudah seseorang akan menemukannya untuk mengendalikan kekuatan angin dan esensi elemen angin. Ini akan memungkinkan teknik terapung mereka menjadi lebih cepat. Tetapi dengan perbandingan, teknik melonjak adalah tingkat yang lebih tinggi dari teknik ini. Teknik mengambang hanya memungkinkan seseorang melayang ke atas atau ke bawah, sedangkan teknik melonjak memungkinkan seseorang melayang dan terbang di udara. Meskipun sepertinya itu omnidireksional, pada kenyataannya, teknik melonjak hanya memiliki beberapa komponen tambahan dibandingkan dengan teknik mengambang, yang memungkinkan pengguna untuk juga maju, mundur, kiri, dan kanan. Misalnya, jika Anda ingin terbang ke bawah dan ke kanan, yang harus Anda lakukan adalah mengendalikan diri sendiri untuk turun dan kanan. Sejujurnya, dari pelatihan ini, dan berdasarkan mantra yang digunakan teknik terapung, pada prinsipnya seharusnya cukup mudah untuk mengetahui apa mantra untuk teknik melonjak itu. Setelah membaca ini, lampu menyala di pikiran Linli ini. Baik. Teknik melonjak, dibandingkan dengan teknik mengambang, benar-benar hanya menambahkan komponen arah tambahan dari kiri, kanan, maju, dan mundur. Pada dasarnya, itu masih mengendalikan esensi unsur angin di sekitar tubuh untuk mendorong satu ke berbagai arah. Benar, itu hanya menambahkan komponen maju, mundur, kiri dan kanan. Jika hipotesis ini benar, tidak boleh terlalu sulit untuk meramalkan mantra untuk teknik melonjak. Linli segera mulai mencoba dan secara mental mencari tahu mantra yang seharusnya. Tetapi tentu saja, apakah mantra ekstrapolasi akan benar atau tidak adalah sesuatu yang hanya bisa dibuktikan dengan eksperimen. Sebelumnya, Linli telah mendapat kesan bahwa teknik melonjak harus memungkinkan seseorang untuk terbang dengan cara apapun, dan dengan demikian mantra akan menjadi sangat kompleks. Tetapi sekarang, mengingat bahwa itu hanya memiliki 4 arah lebih dibandingkan dengan teknik mengambang, tingkat kesulitan untuk meramalkan teknik melonjak jauh lebih rendah. Linli terus membaca, bersemangat. Tentu saja, mantra magis tingkat tinggi yang bisa dengan mudah diekstrapolasi adalah minoritas. Sebagai contoh, varian tingkat tinggi dari teknik melonjak adalah mantra Air Wings, yang memaksa esensi unsur udara di sekitarnya untuk membentuk sayap raksasa yang tidak terlihat di sekitar kastor. Ini jauh lebih sulit, dan mantraannya sangat berbeda dari teknik melonjak. Tidak ada cara untuk memperkirakan itu sama sekali. Linli mengangguk juga. Semakin banyak dia membaca, semakin percaya diri Linli adalah bahwa penulis buku ini adalah seorang ahli dalam meneliti mantra sihir, karena penjelasan yang diberikan buku ini hampir semuanya berakar kuat di dasar-dasar teori magis. Itu memberi nasihat tentang bagaimana benar-benar memahami mekanisme di balik mengendalikan esensi unsur dan dalam memahami setiap mantra magis. Tapi itu tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana meningkatkan kekuatan mantra seseorang. Kebanyakan orang, setelah melihat seberapa dalam dan mendalam buku ini mengenai teori magis dan penggunaan esensi unsur, tidak akan repot untuk membaca lebih lanjut. Tapi Linli mengerti bahwa jika dia bisa memahami alasan di balik setiap mantra, dia secara alami juga akan belajar bagaimana mengontrol sihirnya dengan lebih baik. Pada saat itu, kekuatan di balik masing-masing mantranya akan lebih besar. Linli, sama seperti Linli diserap dengan buku ini, suara yang jelas terdengar di sisinya. Mengangkat kepalanya, Linli memandang ke samping, di mana dia melihat seorang gadis yang tinggi, ramping, cantik berdiri di sampingnya. Itu teman baik Linli, Delia. Tapi ekspresi di wajah Delia tidak terlalu senang. "Hei Delia, ada apa?" Linli tertawa. Delia menggigit bibir bawahnya. Dia terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya bertanya, "Linli, aku dengar, kau punya pacar?" Mata Delia, cantik dan besar, tertuju pada Linli. Chapter 82. Linli sedikit terkejut. Dia ragu-ragu. Dalam benaknya, banyak pikiran melintas. Namun pada akhirnya, dia masih mengangguk. Iya. Namanya adalah Alice. Mata Delia langsung memerah. "Selamat." Delia buru-buru berbalik, tidak dapat mencegah air matanya mengalir di wajahnya. Dia dengan cepat berlari keluar dari ruang baca. Tapi Linli sendiri tidak melihat air mata Delia. "Sig." Setelah langsung mengatakan pada Delia kebenaran, Linli merasa gelisah dan kesal. Tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa santai. Setelah acara ini, Linli tidak punya keinginan untuk terus membaca. Setelah mencatat nama buku ini, ia mengembalikannya ke rak. Dalam perjalanan kembali ke asramanya, Linli tidak bisa membantu tetapi merasa agak pemarah.
Bos, saya mengerti. Kamu juga suka gadis Delia itu, kan? Kata Bebe, terlibat dalam sedikit schadenfreude. Kau tahu, kurasa Delia adalah gadis yang hebat. Dia lebih baik dari Alice, kau tahu. Tutup mulutmu. Linli berteriak padanya secara mental. HRMPH, HRMPH, aku benar tentang uang, bukan aku. Kata Bebe senang. Linli mendesah dalam-dalam. Setelah beberapa saat, sedikit senyum muncul di wajahnya. Lupakan. Karena aku sudah menjelaskan segalanya kepada Delia, ini tidak akan ada dalam pikiranku lagi. Benar. Saya bertemu dengan Alice lagi besok. Saya harus menyiapkan hadiah. Ketika ia mulai berpikir tentang Alice, Linli merasa jauh lebih bahagia dan santai. 29 Desember. Malam. Linli terpisah dari Yale dan bros lainnya, dan berangkat sendiri ke rumah Alice untuk pertemuannya. Kali ini, Linli akan dapat menghabiskan waktu ekstra dengan Alice. Hari pertama bulan pertama setiap tahun dikenal sebagai Festival Yulan. Ini adalah hari libur terbesar di seluruh benua Yulan. Pada hari ini, setiap tahun Gereja Radiant akan mengorganisir masa agama yang sangat besar. Karena kota Venlai dikenal sebagai Ibu Kota Suci, dengan kantor pusat Gereja Radiant yang terletak di kota Venlai Barat, tentu saja masa agama di kota Venlai akan menjadi yang terbesar di seluruh benua Yulan. Ketika saatnya tiba, Kaisar Suci sendiri akan memimpin persidangan. Ini selalu merupakan masa yang luar biasa, dan banyak orang yang hadir setiap tahun. 1 Januari. Kota Venlai Barat, markas Gereja Radiant. Kuil Radiant. Ini adalah bangunan besar yang menjulang hampir 100 meter. Siapapun di tempat manapun di dalam kota Venlai dapat melihatnya di kaki langit. Di depan kuil Radiant adalah plaza kota besar, lebih dari 1000 meter panjangnya. Plaza itu ditaburi dengan batu-batu putih yang halus dan berukuran sama. Pada saat ini, alun-alun dipenuhi dengan lautan orang, dan Linli dan Alice ada di antara mereka. Banyak satria yang dipasang dari Gereja Radiant ada di sana juga, menjaga ketertiban di antara kerumunan. Tetapi secara umum, semua orang di sana sangat tertib dan patuh. Kakak Linli, pada jam 8, sekelompok pejabat tinggi Gereja Radiant akan muncul, termasuk Kaisar Suci sendiri. Kata Alice kepada Linli dengan suara lembut. Linli mengangguk, melirik satria Gereja Radiant menjaga ketertiban. Alice, lihat semua ksatria pelindung ini di sini. Pasti ada setidaknya beberapa ribu dari mereka, dan dari kelihatannya, tidak ada yang lemah. Tentu saja. Ini adalah Festival Yulan. Orang-orang yang menjaga acara adalah para ksatria elit Gereja Radiant. Setiap orang dari mereka yang hadir setidaknya adalah pejuang dari peringkat kelima. Alice, yang dibesarkan di Venlai City, jelas tahu lebih banyak tentang hal itu daripada Linli. Jantung Linli berdetak. Semua ksatria dari peringkat kelima atau lebih tinggi, pasukan ksatria yang kuat, semua terdiri dari ksatria dari peringkat kelima, akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sebagai magus belaka dari peringkat 5, dia tidak ada apa-apanya di depan kekuatan mereka. Alice menunjuk ke beberapa orang berpakaian bagus di depan. Lihat, banyak bangsawan peringkat tertinggi telah datang hari ini. Dalam sedikit, klan kerajaan dari 6 negara Uni Suci akan datang juga. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu 8. Tiba-tiba, kuil Radiant setinggi 100 meter itu mulai memancarkan cahaya, memandikan plaza dengan warna putih. Patung besar malaikat, yang terletak di tengah alun-alun, juga mulai bercahaya redup. Pada saat yang sama, seluruh plaza tiba-tiba dipenuhi dengan lagu yang indah yang sepertinya berasal dari dunia para dewa. Pada titik ini, dari sebuah bangunan ke sisi kuil Radiant, sekelompok orang berjalan keluar. Di depan mereka ada beberapa barisan pria yang mengenakan baju besi putih dan helm dengan bulu merah. Ini adalah para ksatria pelindung kuil Radiant itu sendiri. Masing-masing dari mereka adalah pemandangan yang megah dan megah untuk dilihat. Kelompok yang terdiri dari hampir 100 ksatria yang semuanya berbaris rempak ini membuat pemandangan yang luar biasa dan tekanan tinggi yang dengan cepat membungkam seluruh kerumunan. Aku tidak menyadari Gereja Radiant memiliki kekuatan sebesar ini. Mereka 100 atau lebih ksatria semua harus menjadi prajurit dari peringkat ke-7 setidaknya. Doehring Choward muncul di sebelah Linli, dengan hati-hati memeriksa orang-orang yang hadir. Dan bahkan ada petarung tingkat Saint di sini hari ini? Lupakan saja, lebih baik aku bersembunyi di dalam ring.
Dan kemudian, Doehring Choewart segera menghilang lagi. Pejuang Saint Level? Lin Li tidak bisa membantu tetapi juga dengan hati-hati memeriksa sekelompok orang. Di belakang 100 ksatria pelindung kuil radian, ada 10 atau lebih orang yang mengenakan jubah putih panjang yang mengalir. Dan di belakang mereka, dikelilingi oleh beberapa cardinals mengenakan crimson, adalah seorang pria tua berkepala botak mengenakan jubah perak. Kaisar Suci. Jelas, pria tua berkepala botak yang mengenakan perak adalah pusat dan jantung dari kelompok orang ini. Lin Li tidak bisa membantu tetapi memusatkan semua perhatiannya pada pria ini. Kaisar Suci adalah seorang pria tinggi, mungkin hampir 2 meter. Di tangan kirinya, Kaisar Suci memegang tongkat kerajaan yang hampir setinggi dirinya sendiri. Di belakang Kaisar Suci dan para kardinal, ada 4 lelaki tua yang semuanya berpakaian hitam, serta lebih dari 100 prajurit berpakaian ungu. Kelompok orang ini berjalan dengan tertib ke pusat alun-alun. Tak satu pun dari 100.000 orang yang berkumpul di alun-alun berani bersuara. Kakek Doehring, kamu bilang ada kombatan tingkat Saint yang hadir. Yang mana dari ini adalah petarung tingkat Saint? Tanya Lin Li secara mental. Aku bisa melihat sekilas. Kaisar Suci itu dan juga salah satu dari 4 lelaki tua berpakaian hitam itu adalah kombatan tingkat Saint. Tampaknya mereka cukup percaya diri. Mereka tidak berusaha menutupi kekuatan mereka sedikit pun. Saya tidak berharap bahwa setelah 5.000 tahun, gereja radian kecil yang bersembunyi di dalam kekaisaran Powant akan berkembang ke tingkat seperti itu. Doehring Choewart menghela nafas tanpa henti. Tidak menutupi kekuatan mereka? Terkejut, Lin Li melihat sekelompok orang lagi. Jujur berbicara, ketika melihat Kaisar Suci, para kardinal, dan 4 orang tua hitam, Lin Li hanya merasa mereka mengesankan dan megah, tetapi tidak merasakan aura kuat yang berasal dari mereka sama sekali. Tapi Doehring Choewart baru saja mengatakan bahwa kedua pejuang Saint Level itu tidak menutupi kekuatan mereka sama sekali. Lin Li, Anda memiliki jalan panjang untuk pergi. Di benua Yulan, magus dari peringkat ke-5 tidak banyak. Hanya setelah mencapai peringkat ke-7 Anda memenuhi syarat untuk dianggap kuat. Tapi seorang petarung dari peringkat ke-7, di depan salah satu kekuatan terkuat di benua ini, juga merupakan anak ayam kecil juga. Di benua ini, Gereja Radian, Cult of Shadows, Four Great Empires, dan berbagai organisasi rahasia lainnya, semuanya digabungkan, memiliki jauh lebih banyak ahli daripada yang dapat Anda bayangkan. Saat ini, Anda memiliki kekuatan yang sangat kecil. Anda belum memiliki kontak dengan orang-orang di level ini. Di masa depan, kamu akan mengerti. Doehring Choewart tertawa kecil ketika dia berbicara. Keuntungan terbesarmu adalah masa mudamu. Kekuatan orang-orang yang berkuasa itu dipupuk selama bertahun-tahun dengan pelatihan yang konstan dan pahit. Di masa depan, Anda juga akan menjadi kuat. Lin Li sedikit mengangguk. Karena di Institut Ernst, ia dipuji sebagai jenius. Dalam hatinya, Lin Li benar-benar berpikir agak tinggi tentang dirinya sendiri. Tetapi kata-kata Doehring Choewart ini mengejutkannya dan membangunkannya. Dibandingkan dengan benua Yulan secara keseluruhan, Lin Li benar-benar tidak masuk hitungan. Pada saat kelompok Kaisar Suci tiba, semua orang di alun-alun mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dengan tenang. Kakak Lin Li, lihat. Ke-6 klan kerajaan semuanya telah tiba. Yang di depan adalah klan kerajaan dari kota Venlai kami, sementara pria besar berambut emas itu adalah Yang Mulia, yang juga merupakan pejuang kuat dari peringkat ke-9. Alice berbisik pelan di telinga Lin Li. Chapter 83. Yang Mulia? Lin Li melihat ke atas. Mengenakan baju besi emas yang megah, bertubuh tinggi dan berotot, Raja adalah seorang pria parubaya dengan kepala penuh rambut emas seperti singa. Pria ini tidak hanya raja dari kerajaan Venlai, dia juga seorang prajurit dari peringkat ke-9. Ini tak terbayangkan. Sebagai warga kerajaan Venlai, Lin Li sudah lama mendengar orang lain berbicara dengan hormat tentang kebanggaan Venlai, singa emas, legendaris, Clyde. Bagi sebuah kerajaan untuk memiliki seorang raja yang merupakan prajurit yang sangat kuat, tanpa diragukan lagi, merupakan sumber kebanggaan besar bagi warga negara itu. Di alun-alun kuil Radian, lebih dari 100.000 orang ada di sana, menonton. Di depan patung malaikat, Kaisar Suci, para kardinal, pelayan berjubah putih, dan para ksatria pelindung kuil Radian berdiri diam-diam. Di antara semua orang itu, tanpa pertanyaan, Kaisar Suci adalah sosok yang paling mempesona. Para anggota 6 klan kerajaan dari 6 kerajaan, serta semua adipati dari berbagai adipati, semua diam-diam berdiri di sana juga.
Mendadak, dengan Kaisar Suci di tengah, gelombang cahaya murni yang mengepul tiba-tiba memancar keluar, menyebar ke seluruh plaza. Seluruh plaza penuh dengan orang-orang terdiam, dan di wajah semua orang, senyum tenang dan damai muncul ketika mereka merasakan hati dan pikiran mereka dihibur. Betapa sangat kuatnya baginya untuk dapat dengan mudah memancarkan gelombang cahaya yang melanda lebih dari 100.000 orang. Sebagai seorang magu sendiri, Lin Li dapat segera mengetahui seberapa perkasa Kaisar Suci ini sebenarnya. Seluruh plaza sekarang begitu sunyi sehingga suara angin bisa terdengar. Atas nama Tuhan, Kaisar Suci berkata pelan, tetapi suaranya menembus semua orang dan mengguncang jiwa semua orang. Setiap orang yang hadir di alun-alun dapat merasakan kehadiran agung yang sekarang berasal dari Kaisar Suci. Lin Li juga tidak punya kesempatan untuk menahan tekanan ini, dan dia patuh membungkuk. Kekuatan kehadiran luar biasa yang berasal dari Kaisar Suci ini bahkan lebih menakutkan daripada kehadiran yang berasal dari dua pejuang tingkat Saint yang melakukan pertempuran di langit di atas kota Wushan, dan lebih menakutkan dari naga hitam itu juga. Kehadiran semacam ini tidak perlu memaksa orang lain untuk melakukan apapun. Sifatnya menyebabkan jiwa orang merasakan ibadah dan pemujaan terhadapnya. Itu adalah kehadiran dewa. Di seluruh plaza, selain dari Kaisar Suci, semua orang, termasuk semua 100.000 penonton, para kardinal, dan raja-raja, semua membungkuk dengan hormat untuk mendengar Kaisar Suci berbicara. Semoga Anda diberkati dengan cinta, kebaikan, dan kebajikan Tuhan. Suara Kaisar Suci tampaknya tidak terlalu keras, tetapi itu mengguncang langit dan bumi, menyebabkan jiwa semua orang bergetar. Sinar bermotif cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memancar keluar dari puncak kuil radian, memandikan setiap orang dalam sinarnya. Semua orang di alun-alun merasakan hati mereka tiba-tiba menjadi tenang, dan tubuh mereka merasa lebih nyaman daripada sebelumnya. Semua orang sangat serius dan hormat. Semoga Tuhan memberkati Anda dengan kedamaian dan cinta. Pada saat yang sama, aura yang mulia mulai berasal dari Kaisar Suci sendiri. Anak-anak Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita dengan tulus merenung dan bertobat atas kesalahan kita dalam berpikir, bertindak, dan berbicara. Semoga Tuhan mengasihani kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan mengaruniakan hidup kekal bagi kita. Segera. Seluruh dunia tampaknya dipenuhi dengan suara lagu suci, yang segera diikuti oleh semua penganut gereja radian. Suara nyanyian para pengikut, dikombinasikan dengan lagu suci yang berasal dari surga, memenuhi hati semua orang dengan rasa hormat dan kehikmatan. Masa itu sangat rumit. Itu dimulai dengan pertobatan, dilanjutkan dengan belas kasihan Tuhan, dilanjutkan dengan nyanyian pujian, diikuti dengan doa, lalu ucapan terima kasih, sebelum akhirnya diakhiri dengan paduan suara. Sebagian besar orang di alun-alun adalah pengikut gereja radian, dan dimandikan oleh cahaya radiasi dari kuil radian, hampir semua orang diam. Bahkan orang-orang yang tidak benar-benar percaya pada gereja radian dengan tulus tersentuh oleh pemandangan itu. Ketika lagu-lagu paduan suara berakhir, semua orang akhirnya terbangun. Sekarang, sudah tengah hari. Dengan berakhirnya misa, semua orang yang hadir mulai pergi. Bersama-sama, Alice dan Lin Li berjalan bersama. Kakak Lin Li, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu tidak merasa sangat nyaman? Tapi Lin Li menggelengkan kepalanya. Saya dipengaruhi oleh atmosfer, ke titik di mana saya bahkan tidak bisa berpikir jernih. Mungkin mereka yang tidak kuat secara mental dan membutuhkan sesuatu yang eksternal untuk mengandalkan akan benar-benar menyukai perasaan itu, tetapi secara pribadi, saya tidak. Saya tidak suka dipengaruhi oleh faktor luar. Dia harus mengakui, selama misa itu sendiri, Lin Li telah terpengaruh, dan dia telah kehilangan dirinya dalam aura nyaman, merangkul. Tapi Lin Li telah, setelah semua, berjuang menerobos dan selamat dari pegunungan Range of Beast Magical yang mematikan. Setelah misa berakhir, ia langsung bangun. Memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi, dia ketakutan. Kekuatan menggoda dari gereja radian benar-benar terlalu menakutkan. Terpengaruh? Tidak. Tuhan itu seperti ayah dan ibu kita. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, dan kita semua diberkati dengan kemurahan hati dan kasih Tuhan. Kakak Lin Li, bagaimana Anda bisa memikirkan hal seperti itu? Alice agak tidak senang. Alice tumbuh di Fanlai City sejak dia masih kecil. Sebagai ibu kota suci, setiap tahun selama festival Yulan, kota Fanlai akan menggunakan masa skala besar semacam ini. Sebagian besar warga di kota Fanlai adalah pengikut gereja radian. Alice, juga,
telah percaya pada gereja Radian sejak dia masih kecil. Keyakinan spiritual semacam ini bukanlah sesuatu yang mudah diubah. Alice, kamu tidak bisa memikirkannya seperti itu. Kekuatan dan kemampuan yang Anda miliki saat ini, bukankah semuanya merupakan hasil kerja keras dan pelatihan Anda sendiri? Bagaimana itu bisa diwariskan kepadamu oleh Tuhan? Jika Tuhan berbelas kasih kepada Anda, mengapa Dia memberi Anda ayah dan ibu seperti yang Anda miliki saat ini? Linli tahu betul seperti apa situasi keluarga Alice. Alice hanya bisa terdiam. Dia menatap Linli. Kakak Linli, aku akan pulang sekarang. Tidak perlu bagimu untuk mengantarku kembali. Berbalik, Alice segera menuju ke arah rumahnya. Menonton Alice pergi, Linli merasa tidak senang dan tertahan. Memutar kepalanya, dia melihat kembali ke kuil Radian yang naik ke awan. Gereja Radian ini benar-benar menyebabkan banyak bahaya. Sangat normal bagi sepasang kekasih muda untuk bertengkar. Pada saat berikutnya Alice dan Linli bertemu, mereka saling jatuh cinta lagi. Keduanya dengan bijak memutuskan untuk menahan diri dari diskusi agama. Meskipun mereka awalnya bertemu 2 kali sebulan, di kedalaman semangat mereka bahkan menaikkannya untuk bertemu 4 kali sebulan. Hubungan mereka tumbuh begitu dekat sehingga mereka bahkan mulai tidur bersama, meskipun mereka tidak pernah memecahkan penghalang terakhir itu. Pertama kali saya harus pada malam pernikahan saya. Tahun kedua itu, selama paruh pertama tahun 9998 dari kalender Yulan, adalah titik tertinggi dalam hubungan antara Linli dan Alice. Tapi tentu saja, hubungan jangka panjang apapun akan memiliki beberapa masalah kecil. Tahun 9998 dari kalender Yulan, 29 September. Ada sesuatu yang disembunyikan Alice dari saya dan tidak ingin memberitahu saya. Linli berjalan dengan 3 bros di jalan-jalan kota Venlai. Berpikir kembali ke perpisahan yang tidak bahagia dengannya dan Alice terakhir kali, Linli merasa sangat tak berdaya. Alice dan Linli tumbuh dalam keadaan yang sangat berbeda, dan juga memiliki banyak pemikiran berbeda tentang berbagai hal. Yang terpenting dari semuanya, Alice adalah gadis yang sangat mandiri, berpikiran kuat. Dia jelas bukan tipe orang yang akan dengan mudah berkompromi dengan orang lain. Apa yang membuat Linli yang paling tidak berdaya dari semua adalah bahwa Alice adalah labu tertutup yang menyembunyikan pikirannya. Kakak ketiga, kamu dan Alice bertengkar lagi? Yale menggoda dari samping. George dan Reynolds mulai tertawa juga. Reynolds menepuk Linli di bahu dan berkata, "Linli, saya merasa seperti Anda terlalu peduli tentang Alice ini. Berhati-hatilah agar Anda tidak membiarkan hati Anda terluka terlalu parah jika Anda putus. Lihat saya sudah memiliki lebih dari 10 pacar yang berbeda sekarang. Betapa santai dan mudahnya hidup saya." Linli melirik Reynolds, terdiam. Kakak keempat, perhatikan kata-katamu. Kakak ketiga berniat menjadikan Alice istrinya. Yale terkekeh. Setelah itu, dia menepuk Linli di bahu juga. Tapi kakak ketiga, harus kukatakan, sebagai laki-laki, ada banyak perempuan di luar sana yang menunggumu. Tidak perlu terlalu membatasi diri. Linli tersenyum tetapi tidak berbicara. Dalam Venlai City, Linli mengucapkan selamat tinggal pada 3 bros dan menuju jalan kering dan kediaman Alice. Paman Hood, Hade. Linli dengan hangat memanggil penjaga yang berdiri di depan rumah Alice. Selama periode waktu ini, Linli dan Alice telah tumbuh sangat dekat, dan jadi dia juga berkenalan dengan penjaga. Hood tertawa ketika dia melihat Linli. "Oh, ini Linli. Apakah Anda di sini untuk melihat Nona Alice?" "Sayangnya, Nona Alice belum kembali. Dia seharusnya sudah kembali." "Saya tidak yakin apa yang terjadi." "Belum kembali?" Linli tertegun. Tapi kemudian, Linli tersenyum pada Hood. "Kalau begitu aku akan menunggu sebentar di sini. Aku yakin dia akan segera kembali." Linli kemudian langsung menuju ke bar yang terletak di sebelah kediaman Alice, memesan anggur gio pilihannya, dan kemudian mulai minum sambil diam-diam menunggu. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.